Oke, nih hari gue mau ngebahas ya tentang bug atau glitch game tuh yang bikin kerugian sampai miliaran rupiah lah. Dan gue rasa itu mungkin yang terbesar di Indonesia deh dalam sejarah sepanjang game online di Indonesia. Kalau lu yang belum tahu atau yang udah tahu tentang game Ragnarok Grafindo yang dirilis ulang itu, ya kalau lu mungkin sebagian orang tuh yang main udah pasti tahu kasusnya. But gue ceritain aja buat orang yang belum tahu. Jadi sebenarnya ini game ini gue juga karena gue terhubung secara gak langsung sama ini kasus. Jadi sebenarnya ini game nih Ragnarok Grafindo ini dirilis ulang ya dari Lito, terus katanya dialihin kepemilikannya ke Grafindo, dijual. Terus ya mereka bikin game lagi baru dan gue merasa tertarik ya gue masuk gitu game. Dan sebenarnya ini game damai-damai aja dalam satu tahun pertama. Terus kemudian sampai suatu hari gua itu dihubungi sama suatu orang yang punya pemilik kayak apa ya, voucher ya. Tempat gua biasa beli voucher. Ya karena mereka ini suka ngasih ngutang ke gue. Ya mungkin gue boleh bayar 2 hari 3 hari kemudian. Oke lah, gue pikir kadang kan gue nggak bisa terus-terusan lama di mesti ke ATM atau M-Banking gitu. Jadi ya mereka kasih fasilitas itu ke gua. Tapi suatu hari mereka nawarin sesuatu nih. Ada 2 orang sebenarnya supplier ini. Jadi mereka nawarin gua itu item mall itu. Jadi mereka nggak jual voucher ke gue. Jadi mereka kali ini jual item mall itu katanya harga murah. Gue bilang, wah kok bisa begitu? Gue bilang. Dibilang katanya jadi mereka dapat supplier gitu katanya ya yang entah dari anta beranta bagaimana katanya mereka tuh katanya bisa dapetin item mall murah. Dan ini gobloknya lagi, ini satu game nih yang dihasilin sama Ragnarok Grafindo ini. Tau gak lu apa? Item mall itu imba-imba. Maksudnya gue gila-gila efeknya. Ngasih suatu status tuh bener-bener yang ya menurut gue agak-agak gak masuk akal. Terus bisa di-enchant alias di-plusin. Nah, habis itu ya item ini gue juga ngebeli banyak. Dan gue coba plus-plusin begini. Tapi gue lama-kelamaan berpikir ada sesuatu yang aneh. Karena 2 orang ini tuh nawarin gue secara terus-menerus item mall ini. Ya, dan gue berpikir, there's something wrong. Gue bilang, dan item ini peredarannya ini kok lama-lama yang di plusin ini banyak gitu di mana-mana. Dan akhirnya gue mencoba kontak ke developer. Gue ngasih tahu ke mereka itu karena menurut gue merasa ada sesuatu yang something wrong ini yang terjadi. Jadi gue bilang, ini nggak masuk akal. Gue bilang, pasti ada sesuatu yang salah sama sistem lo atau gimana. But mereka ngejawab, katanya, ya ini sih oke-oke aja. Mereka nggak merasa dirugikan. Kemungkinan ini scam kartu kredit dan ya mereka juga diuntungkan. Jadi mereka nggak dirugiin gitu. Tapi gue coba terangin lagi analoginya ke mereka. Ini yang terjadi ini udah nggak mungkin gitu loh. Ada suatu item, jadi gue bilang item ini udah dihasilin sampai plus 8 atau plus 9. Gue bilang ini nggak mungkin. Gue bilang analoginya gini aja. Lo kalau scam kartu kredit pun nggak mungkin lo mau ngabisin duit misalnya 100 juta gitu. Kalaupun lo scam kartu kredit itu tuh minimal lo mesti balik separohnya dengan resiko yang sebanding. Misalnya 100 juta, lu pengen pasti dapat palingan lu jual dengan harga 50 juta dong. Dan orang pun udah rebutan. Ini lu bayangin aja dengan damage cost 100 juta gitu. Orang bisa jual tuh di harga 10 juta. Ini udah nggak mungkin gue bilang. Dengan probabilitas lah istilahnya. Lu mesti ngabisin duit 100 juta. Dan lu menghasilkan suatu item yang udah plusnya atau echannya gede banget. Terus lu jual cuma harga 10 juta. Dan bener aja, ini terus berulang sampai ekonominya Ragnarok Grafindo itu benar-benar ancur-ancuran abis-abisan. Dan akhirnya kemungkinan mungkin 3 hari ya, 3 hari sebelum Doomsday, akhirnya salah satu dari 2 orang ini kontak gua. Bro, gue udah pensiun bro, gue nggak jualan item mall lagi atau itu karena udah kelewat ancur, gue nggak bisa jualan karena katanya banyak vending yang murah-murah. Terus gue coba ngorek-ngorek sedikit info deh dia. Sebenarnya ada apa sih bro? Gue bilang, ini pasti nggak mungkin tentang scam kartu kredit atau sebagainya. Pasti ada sesuatu ya something big lah. Lu kan udah mau pensiun gini. Coba storytelling ke gue lah maksud gue. Dan akhirnya terus orang ini ya ceritain ke gue. Sebenarnya yang dia ngasilin ini dia bukan scam kartu kredit dan segala macam yang dia dapat dari orang scam kartu kredit maksud gue. Jadi ada suatu bug. Jadi kalau lu masuk ke Unipin atau ke tempat kartu-kartu lain lah, tempat bikin vouchernya si game itu lu ngebeli di online. Nah, itu tuh kalau lu udah misalnya voucher 100.000, 200.000 itu,
Lu tinggal tambahin gitu kata-katanya atau angka gitu atau kombinasi kata sama angka itu. Jadi ada dua aja lu tambahin, misalnya kodenya sekian 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 sekian. Tinggal lu tambahin lagi kata 6Q atau 61 gitu. Lu bisa dapat lagi voucher baru. Jadi mereka bisa gimana ya, ngasilin voucher gitu yang nggak unlimited, nggak bisa habis-habis. Jadi mereka caranya buat nyuci itu kan kalau mereka langsung begitu ketahuan ngasih voucher. Karena kan orang pasti curiga dong, loh kok vouchernya panjang amat? Karena dulu tuh gue beli sama mereka itu voucher yang masih bersih gitu. Jadi gue makanya merasa, oh gitu ternyata mereka cara nyuci duitnya itu dari item yang bug glitch ini. Jadi mereka beliin item mallnya. Cuman karena mungkin udah kebanyakan orang yang tahu, ekonominya ambruk, jadinya ancur-ancuran. Banyak yang vending, harga item mallnya itu murah-murah banget. Dan setelah itu gue coba, dan ternyata bener, anjing gue bilang. Selama ini game ternyata dodol banget anjir. Bugnya itu nggak ketahuan sampai mungkin dari pertama kali gue kasih tahu mereka tentang kecurigaan gue itu mungkin udah beberapa bulan dan sudah sekian lama. Dan akhirnya dalam 3 hari itu ada yang namanya Doomsday di Ragnarok. Jadi mereka itu manggil beberapa orang yang tersangka bug glitch ini yang gede-gede gitu. Mereka mau di-ban dan dibawa urusannya ke polisi. Dan tapi mereka tetap nggak ceritain itu apa yang terjadi. Tapi sih gue udah tahu apa yang terjadi jadi intinya. Tapi gue sih pas mereka ngasih tahu itu 3 hari sebelumnya itu gue pun udah pensiun. Gue udah karena gue ngeliat oh ternyata bisa. Bis itu gue iseng-iseng gue plus-plusin item gue banyak. Ya oke lah. Terus gue diemin, gue nggak apa-apain. Gue bilang gue bilang udah sucks banget. Ya buat karakter gue bagus-bagusan, gue bilang kalau di band juga ya silakan, gue juga udah nggak mau lihat lagi. Oke, tapi kita masuk lagi ke cerita yang tadi ya. Doomsday 3 hari kemudian setelah gue tahu itu mereka manggil-manggilin orang yang tersangkanya ini gede-gede yang udah ratusan juta. Pokoknya yang brutal-brutal deh, ratusan juta, miliaran. Termasuk salah satunya 2 orang ini yang gue kenal ini. Jadi mereka ini dipanggil ke kantor Grafindo katanya buat ngurusin ini nih masalah ini. Jadi mereka itu katanya tersangka itu bikin kerugian Grafindo katanya sampai miliaran rupiah yang nggak tahu lah pokoknya gede banget. Terus mereka ini katanya dibilangnya hacker. Padahal menurut gue bukan hack, itu bug sama glitch. Terus akhirnya berkepanjangan kasusnya sampai akhirnya gue nggak tahu sekian berapa itu berlarut-larut. Pokoknya akhirnya bugnya juga ditutup, udah close, dan akhirnya banyak orang yang disapu, di-ban, dan mesti ganti rugi. Tapi gue ada sedikit penasaran, karena gue masih bisa kontak mereka via WA. Gue tanyain mereka, apakah itu lu akhirnya mesti ngebeganti itu ratusan juta? Karena kan gue ngeliat daftar list nama lu itu ratusan juta, gede banget. Gue bilang, apa bener lu ganti? Ya mereka kejawab katanya dua-duanya lu ngejawab ke gue. Ya mereka cuma ganti seadanya, katanya cuma 5 juta, 6 juta. Anjing, gue bilang. Dalam hati gue pikir, iya juga sih. Karena Grafindo mau ngebuktiin ini suatu hack pun gak bisa. Karena ini suatu celah di sistemnya mereka. Dan gue rasa pun karena yang kebakaran jenggot waktu itu Grafindo itu, ya gue rasa yang dirugiin itu Grafindo, bukannya Unipin dan lain-lain gitu, tepat voucher gitu. Ya otomatis mereka pun nggak tahu kan, karena itu glitch-nya mereka cuma generate kode yang kehubung ke Grafindo. Kemungkinan sih Grafindo yang rugi jadi intinya. Ya menurut gue juga gak rugi sih, mereka cuma generate voucher gini, kan gak rugi juga kan, lu nggak ngerugiin apa-apa, maksudnya lu nggak ngebuang apa-apa. Ya intinya begitu, solve kasusnya itu udah selesai, tapi damage yang diakibatin itu benar-benar ancur-ancuran. Karena ekonominya Grafindo itu di Ragnarok Grafindo udah kelewat ancur, ya mereka coba nyelamatin karena udah banyak yang pensiun kan, kecewa gitu karena banyak yang tahu juga kasusnya. Mereka coba ngenyatuin 3 server itu jadi satu server. Tapi itu sendiri udah telat karena Grafindo sendiri Ragnarok itu udah kebanyak ditinggalin orang. Karena orang mereka udah ngelihat ya bobrok banget karena bisa sampai kayak begitu, sampai hancur-hancuran, mereka juga udah males mainnya. Kan beberapa juga manifestasinya uang, bukan cuma fun doang. Ya karena itu ya udah habis itu berlarut-larut dia turun, ya akhirnya tutup. Sebenarnya tata kelola mereka ini sih menurut gue jeleknya udah dari dulu ya. Jadi sebelum kasus ini 1 tahun ini itu udah ada kejadian.
di mana satu orang itu, orang database itu bisa main sama player. Jadi orang database sama player ini ngasilin barang-barang yang benar-benar rare, terus plusnya itu istilahnya udah di-enchant-nya itu yang udah gila-gilaan. Dan menurut gue itu juga nggak masuk akal walaupun dia itu. Terus ada lagi kasus kedua, di mana servernya itu benar-benar bobrok. Bobroknya saking itu bikin orang nge-lag banget pas WoE. Terus saking nge-lag-nya itu sampai ada satu guild gede, gua nggak tahu lu tahu apa enggak. Itu mereka jadi sakit hati karena mereka nggak dapat item WoE pertama. Itu kalau lu menang lu dapat castle di suatu tempat itu lu dapat item yang benar-benar rare yang bikin suatu kebanggaan. Nah, karena clan ini nggak dapat, guild ini nggak dapat, mereka ngelancarin suatu misi yang gila-gilaan. Jadi mereka ngelepas bot yang jumlahnya sangat amat banyak dan itu bikin bener-bener ganggu orang farming. Jadi orang nggak bisa farming sama sekali karena dikepung sama bot. Dan bot ini lebih gilanya lagi, abis selesai mereka farming, item-item langkanya itu mereka drop di kota utama, di Frontera, di kota-kota lah intinya mereka sebar. Mereka drop-dropin barang-barang langka itu dikasih-kasih naik ke orang, di drop di jalan. Dan akhirnya itu udah tanda-tanda yang ngebikin suatu ini hancur. Dan kedua, tahapnya yang gue bilang tadi, Armageddon itu. Yang voucher, kasus voucher. Dan akhirnya tutup. Ya dari sini sih, gue melihat ini ya selain kasus bug glitch yang paling gede sepanjang masa ini, ya yang sampai ngabisin miliaran rupiah itu, bikin kerugian miliaran itu, ini juga suatu tata kelola yang menurut gue sangat amat buruk. Oke, sekian gitu aja pembahasan dari gue. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.